Kita akan panggil berdiri, kita akan mulai. Kita akan bersiap dengan satu-satunya pengharapan.
Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Sudah sepanjang tahun 2025 Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan hari ini kami memasuki tanggal 1 di tahun 2026 Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Gak ada kata yang kami mau ucapkan Tuhan selain ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang baik ya Yesus. Kau Allah kami yang agung ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini sucikan kuduskan kami Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sucikan kuduskan kami. Mari Tuhan, kami mau duduk di kaki-Mu seperti Maria yang duduk Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik sama Tuhan. Kami mau persembahkan roh jiwa tubuh kami. Kami tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau ada di tengah-tengah mereka. Kami dengan iman percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan sudah membalut setiap kami. Setiap kami bukan hanya sembuh secara jasmani, tetapi kami sudah sembuh secara rohani kami, jiwa kami, dan kami siap Tuhan untuk melihat apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Kami siap untuk rencana Tuhan yang agung dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik pada Tuhan, roh jiwa tubuh kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan menerima setiap apapun pujian penyembahan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang belum bisa hadir, Opung Boru yang masih sakit Tuhan, dan rekan-rekan kami yang lain yang mungkin masih sakit. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi ini. Kalau ada rekan-rekan kami yang saat ini juga sedang pulang kampung, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan tetap bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Siap terbang tinggi bersama Tuhan. Amin.
terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Kita akan melewati segala badai yang merintangi kita. Kita angkat pujian yang kedua. Kuasa Tuhan dulu sekarang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kita angkat pujian yang berikutnya.
bukan terbang tinggi kerajaan.
tinggi ya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau ucapkan sama-sama terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak mau pikiran kami mengembara kemana-mana. Kami mau fokuskan pikiran kami. Mari Roh Kudus, tolong kami untuk setiap kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin ya, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita katakan ke kanan kiri sekali lagi, katakan Tuhan baik bagi kita, amin. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin ya. Hari ini kita mengucap syukur, kita bukan hanya memasuki tahun yang baru di tahun 2026, tetapi hari ini orang tua kita, mama kita ulang tahun. Selamat ulang tahun Tete. Selamat ulang tahun. Atau Tete ulang tahun keberapa hari ini? Ulang tahun keberapa nih? 17. 72. Oh, 27 ya Nek, harusnya ya Nek. 27. Puji Tuhan, semua adalah karena Tuhan. Hari ini Bapak Ibu tahun 2026. Hari ini kita memasuki tahun higher than ever. Ada yang tahu artinya apa? Lebih tinggi dari sebelumnya. Kita mau lebih tinggi daripada sebelumnya. Tetapi sebelum lagi kita lebih tinggi daripada sebelumnya, ini hari ini juga kita akan meresmikan, kita sama-sama akan berdoa. Sekali lagi, bukan kita melupakan GSJA Getsemani, karena GSJA Getsemani itu adalah nama sebuah taman. Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu tumbuhlah tanaman, yaitu tumbuh sebuah mawar. Tumbuh sebuah mawar. Tadi kemarin kami merevisi karena ada masukan-masukan, inilah jadinya mungkin lebih jreng ya. Ini gaya lebih jreng. Kenapa? Ya, saya harus jelaskan dulu. Nanti saya jelaskan dulu. Kenapa GSJA-nya di dalam dan lebih merah daripada si mawarnya? Karena GSJA harus menjadi center daripada si Mawar Syaron. Kenapa begitu? Karena Mawar Syaron ini kita bukan mendompleng nama gereja besar, gereja GMS, kan? Gereja GMS, gereja Mawar Syaron. Ada lagi GBI Mawar Syaron, yaitu gerejanya Bapak anaknya yang Nahwai, itu siapa sih? Yohanes Nahwai. Tetapi ini adalah murni, kita adalah GSJA. Makanya si GSJA-nya yang lebih merah. GSJA-nya lebih merah daripada si bunganya, karena kita harus liatin bahwa ini loh identitas kita Mawar Syaron, iya Mawar Syaron. Kita mungkin gak ngikutin sih, karena nama Mawar Syaron itu adalah nama bunga yang ada di dalam Alkitab. Betul, kita Mawar Syaron itu mawarnya, tetapi kita berada di GSJA. Sekali GSJA tetap GSJA. Amin ya. 2 tahun lalu saya ditawarin loh Bapak Ibu, saya cerita tuh ke tim inti, saya ditawarin, saya juga pernah cerita ya, enak, nggak perlu mikirin duit karena gajinya lebih gede daripada lihat di situ. Ada mobil, ada rumah, saya nggak perlu mikirin macam-macam. Ada mobil, ada rumah, sekolahnya terjamin. Tetapi saya mengucap syukur bahwa di dalam nadi dan darah saya ada darah GSJA. Sekali GSJA tetap GSJA. Puji Tuhannya. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar kenapa kita ngambil jadi Mawar Syaron. Kita sama-sama akan belajar tentang Mawar Syaron. Apa sih Mawar Syaron itu? Kita seringkali baca Mawar Syaron. Sebenarnya Mawar Syaron itu bukan gambarnya, bukan mawar ini, tetapi sudahlah yang lebih umum kita ngambil bunga mawar ini. Kita akan buka sama-sama dari Kidung Agung pasalnya yang ke-1. Kidung Agung pasalnya
Oke. Amsal Pengkhotbah, Kidung Agung. Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1. Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Sekali lagi 1, 2, 3. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, next be latar belakang dari firman Tuhan dari Kidung Agung ini yang pertama, penulis Kidung Agung adalah siapa? Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Daud. Raja Salomo adalah anaknya siapa? Anaknya Daud. Istrinya berapa? 700. Istrinya 300. Gundi itunya jangan gundi kartu. Bahasa zaman sekarang apa? Jangan bahasa zaman sekarang apa? Selingkuh bukan selir betul, selirnya ada 700. Tetapi kita naik higher than ever, bukan berarti bapak-bapak yang sekarang istrinya sudah 1 dari 2 jadi 3 ya. Istri 1 tetap 1, amin. Amin ya, amin ya. Jadi Raja Salomo orang yang sangat kaya, orang yang paling berhikmat pada zamannya, dan firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang berhikmat seperti Salomo sampai dengan hari ini. Lalu Raja Salomo juga apa? Kekayaannya udah layak, nggak usah itu tidak terhitung. Lalu menurut penaksir Alkitab, kitab ini adalah puisi cinta Raja Salomo dengan seorang wanita dari Sulamit. Kalau kita lihat Sulamit itu adalah di Kidung Agung 1 ayat 5. Memang hitam aku tetapi cantik. Jadi yang ngerasa di tempat ini ngerasa aduh kulit saya mah hitam, nggak apa-apa. Tuh liatin Kidung Agung 1 ayat 5. Apa katanya? Memang hitam aku tetapi aku cantik. Betul ya. Jadi lihat ke kanan kiri siapa yang ngerasa kulitnya hitam gitu ya, nggak usah. Yang bapak-bapak juga yang ngerasa kulitnya hitam, memang kau hitam tetapi kau ganteng kok ya gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang ini kamu masih hitam situ, biarin aja. Kidung Agung 1 ayat 5 berkata memang aku hitam tetapi aku cantik gitu ya. Jadi nggak usah ngerasa gimana. Ada orang-orang yang putih tanning pengen jadi hitam, ada orang-orang yang hitam pengen jadi putih. Tetapi mulai hari ini yang hitam, yang merasa kulitnya hitam, engkau eksotis ya, engkau cantik dan ganteng. Tuh si Susan tuh cantik loh, hitam itu cantik, hitam manis gitu ya. Setiap kita hitam aku tetapi cantik. Jadi bukan karena putih, bukan karena hijau, bukan karena merah, tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita cantik gitu ya. Coba katakan ke diri sendiri aja lah dulu. Gua cantik, yang cowok pasti ngomongnya gua ganteng lah ya. Jangan bilang gua cantik. Sob jangan bilang saya cantik, Sob. Aduh ya. Ya bilanglah ke diri sendiri saya cantik. Atau bilanglah ke yang cowok-cowok bilang ke diri sendiri saya ganteng. 1, 2, 3. Saya cantik. Amin ya, kita cantik. Katakan ke kanan kiri yang ada di samping kita, kamu cantik deh hari ini. Kamu cantik, kamu ganteng. Hari ini saya ngeliat Hesron bukan main. Ganteng banget gitu ya. Perubahan tahun 2026 Hesron, kita sebentar lagi kita akan berkati ya. Oke ya. Lalu kita latar belakang kitab ini, kitab ini juga gambaran dari mempelai laki-laki yang adalah Kristus untuk mempelai apa? Untuk mempelai perempuan yang adalah kita, jemaat-jemaatnya Tuhan. Itu adalah gambaran itu adalah, jadi kitab ini adalah gambaran dari mempelai laki-laki adalah Kristus dan mempelai perempuan adalah jemaat Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar, ada beberapa hal yang kita mau pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, hubungan yang pertama, Mawar Sharon tadi ya, adalah hubungan antara jemaat Kristus dan jemaat, dan ini adalah hubungan juga antara Raja Salomo bersama dengan salah satu istrinya. Di dalam hubungan suami istri ada yang namanya keintiman. Tolong jangan bawa keintiman itu hanya melulu tentang kebutuhan biologis, tetapi keintiman juga di sini adalah
ngobrol berdua gitu ya, makan berdua. Dulu waktu pacaran rasanya sepiring berdua, sekarang mah jangankan sepiring berdua nggak cukup, nggak kenyang gitu ya, gitu. Tapi ada makan berdua. Kita ada mungkin ketika kita suami istri kita ada nggak ngapa-ngapain, kita cuma ngobrol doang, itu juga sudah keintiman. Keintiman kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap dijaga bersama-sama dengan Tuhan dengan cara apa? Berdoa, baca firman, puasa. Itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Jadi hari ini kita mau pelajari bahwa untuk kita bisa terus intim dengan suami agung kita yang udah nggak punya suami, saya, Bu Nani, opung, nenek, kita yang sudah tidak punya suami, keintiman kita dengan suami agung kita, ingat, dan juga suami agung kita dengan orang tua agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keintiman itu harus selalu dijaga dengan cara berdoa dan baca Alkitab. Yang tahun 2025 baca Alkitabnya bolong-bolong, yuk tahun ini sempatkan waktu untuk duduk diam baca Alkitab. Amin. Setiap kita punya waktu yang sama 24 jam. Ada yang beda jamnya? Hah? Coba lihat ke kanan kiri, jamnya sama atau beda? Hah? Sama, semuanya sama. Mau Anda pakai jam yang seharga 10 juta sama yang pakai jam seharga 200.000, tetap aja 12, 3, 6, 9. Semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Tetapi yang berbeda adalah cara kita mengelola waktu. Aduh, gak ada waktu untuk baca Alkitab. Ya gak ada waktu lah, orang tadi malamnya habis begadang, habis main game sampai pagi. Gimana ada waktu? Yuk dimanapun kita bisa jaga keintiman kita dengan baca Alkitab, dengan berdoa. Caranya gimana? Caranya adalah caranya kita sendiri yang harus atur. Buat anak kecil, buat si siapa namanya? Kalista masih bisa tuh diatur jamnya. Tetapi kalau untuk El, untuk Jojo, untuk Amel sekalipun, kita udah nggak bisa ngatur waktu mereka. Sepinter-pinternya kita semua untuk bisa memanage waktu, gimana caranya kita menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Pinter-pinternya kita. Hari ini, yuk, yang tahun 2025 baca Alkitabnya bolong-bolong. Saya tidak sedang menghakimi yang sedang baca Alkitabnya bolong-bolong, tidak. Saya juga tidak sedang menghakimi rekan-rekan yang mungkin di rumahnya tidak pernah berdoa, tidak. Karena yang tahu suka berdoa, suka baca Alkitab, entahkah itu dibaca atau entahkah itu cuman daripada gua laporan aja gitu ya, gua laporan daripada enggak baca. Yang tahu diri kita dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar, kita mau jaga keintiman kita dengan Tuhan dengan cara yuk baca Alkitab, yuk berdoa. Gak bisa waktu pagi, ya malam. Gak bisa waktu malam, ya pagi. Gak bisa waktu pagi, ya ada siang mungkin. Kan di Alkitab Bapak Ibu sekarang udah banyak tuh Alkitabnya Alkitab, udah bukan Alkitab. Bisa di mana aja, kapanpun saja bisa kita baca Alkitab, bisa kita berdoa. Seperti tubuh yang membutuhkan makanan, tubuh rohani kita juga membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Amin. Katakan ke kanan kiri, mulai tahun ini berdoa lagi yuk. Mulai tahun ini baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Saya teringat ada cerita seorang pendeta datang diundang makan sama suami istri. Sendoknya bagus, sendok kecilnya bagus. Lalu sesudah makan pulanglah pendeta itu. Si ibu ini bilang sama suaminya, Bu Siti lah bilang sama suaminya, ya Ibu Diana mencuri sendok kita. Masa kamu teh nggak mungkin Ibu Diana? Iya, sendok kita nggak ada loh gitu. Sendok padahal kan itu mahal. Kita beli di Lampung, udah gitu kita beli udah dibawa itu teh udah bagus gitu ya. Kan dari kacing calak apa dulu Tante Sinja teh kalau ngomong kalau ada yang kurang satu teh apa? Kacing calang atau apa ya? Saya lihat yang kurang satu teh apa ya gitu Tante. Nah, ayo kalau dulu kami kira cari dulu itu supaya jangan satu itu teh hilang. Bu Siti bilang nggak ada. Udah
Jadilah Ibu Siti berpikiran kepada saya, berpikiran si Ibu Diana tentengin. Padahal mah kalau minta juga saya dikasih eta sendok, pira sendok. Nah begitu, masa sih gara-gara sendok. Udah gitu nggak berapa lama, Ibu Siti udah punya tuh pikiran nggak enak ke saya. Pak Sadi juga ya walaupun gimana suami punya tuh pikiran nggak baik sama saya. Tahu-taunya nggak berapa lama, saya pengen cobain lagi deh, undang Ibu Diana makan. Diundanglah saya makan. Bu Siti di dalam hati, saya harus beresin hati saya gemes gitu ya, udah gemes. Bu Diana, waktu kemarin itu sendoknya ke bawah ya, ngomongnya ke bawah gitu ya, kan supaya halus gitu ya, bukan yang dibilang dia ngambil. Lalu kata saya bilang apa? Iya Bu Siti, saya taruh ada di dalam Alkitab. Berarti apa? Selama beberapa bulan itu Alkitabnya tidak pernah dibaca. Jangan-jangan di Alkitab Bapak Ibu itu ya tersimpan bukan hanya kunci, bukan hanya sendok, tetapi di Alkitab ini tersimpan cek yang Bapak Ibu butuhkan. Jangan-jangan di sini tersimpan semua janji-janji Tuhan, emas yang Bapak Ibu butuhkan, keperluan yang Bapak Ibu butuhkan, keperluan jasmani dan rohani. Tetapi Bapak Ibu terus cari kemana-mana, padahal jawabannya ada di situ, ada di sini. Tetapi karena nggak pernah dibaca, yang nggak akan pernah ketemu. Mulai hari ini katakan kepada diri sendiri, baca Alkitab, berdoa. Amin. Katakan sekali lagi, mulai hari ini baca Alkitab dan berdoa. Amin. Baca Alkitab ya El. Ini karena si El nggak ada siapa-siapa, jadi saya ngomongnya si El ya. Karena si El nggak ada siapa-siapa ya lo ya. Kalau si El ada temennya ya, temennya ngomong gitu ya. Karena si El nggak ada temennya. Lalu siapa tuh? Pak, baca Alkitab ya Pak. Pak. Karena saya lihat dari situ Alfa sama Abi nggak ngobrol tuh. Jadi saya ngomongin aja deh dari sini. Ya, yuk baca Alkitab. Jaga keintiman kita dengan Tuhan. Yang kedua, yang kedua, pepatah mengatakan witing trisno jalaran suko kulino. Jadi semakin banyak bertemu, semakin tumbuh rasa sayang. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau semakin kenal sama Tuhan? Kita nggak pernah tuh duduk diam mengenal suaranya. Kita nggak pernah mengenal kasihnya. Katanya Tuhan begini, katanya Tuhan begitu, katanya. Makanya kalau pengen mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, jangan hanya dengar katanya, tetapi alami sendiri kasih Tuhan itu. Alami sendiri. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, saya yakin, saya percaya bahwa tuntunan itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Alami sendiri deh, nggak usah katanya. Kalau kita dengar ya kesaksian kok enak banget ya, dia kesaksiannya gampang banget. Kenapa saya belum pernah ngalamin? Mungkin karena kita belum mengenal kasih Tuhan. Mungkin kita belum dalam kasih kita kepada Tuhan. Mungkin kita nggak pernah mendengar kasihnya lewat tuntunan Tuhan. Kasih Tuhan memberikan kepada kita tuntunannya. Mungkin kita nggak pernah dengar. Hari ini yuk kita mau terus dekat sama Tuhan. Alami kasih Tuhan itu. Jangan katanya. Kita kenal Pak Jokowi, kita hanya tahu doang, bukan kenal. Kalau kita kenal, kita tahu tuh, oh dia kesukaannya ini, dia kesukaannya itu. Semakin kita sering ngobrol, semakin saya sering ngobrol sama teman saya, sama sahabat saya jadi tahu, ih kamu tuh ternyata begini ya, kok kamu tuh ternyata begitu ya, kamu tuh gini ya. Semakin kita suami istri, semakin kita tak hidup dengan dia bertahun-tahun. Jangankan kita mau minta makan, minta kopi, Pak Sadi aja tahu kok kalau misalnya Pak Sadi belum pulang, Pak Sadi masih di jalan. Tapi karena Siti udah tahu bahwa Siti telepon, siapin air panas buat ayah. Karena Siti udah tahu, oh kebiasaan Pak Sadi itu harus ada air panas. Mungkin siapin makanan, mungkin ini, mungkin itu. Mungkin kita
Kita aja marah kalau ada tamu, kalau kita misalnya marah sama suami kita, dengan lirikan mata aja kita bisa tahu. Bombastic side eyes-nya aja kita udah tahu. Saya misalnya marah, semakin Bapak Ibu mengenal saya wajahnya kayak gimana, saya lirikan matanya kayak gimana, Bapak Ibu bisa kenal. Apakah Bapak Ibu sudah kenal suara Tuhan dalam kehidupan? Apakah dengan proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah semakin, oh iya ya, maksud Tuhan itu ini. Oh iya ya, maksud Tuhan itu seperti ini. Yuk, alami kasih Tuhan itu sendiri-sendiri. Jangan katanya. Saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa sampai detik ini. Bukan menyaksikan kasih Tuhan itu bukan untuk kesombongan, tidak. Tetapi untuk membangun Bapak Ibu. Yuk, masa saya udah Tuhan tolong, masa Bapak Ibu gak mau ditolong juga sama Tuhan? Yuk, Bapak Ibu katakan ke kanan kiri, alami kasih Tuhan. Amin. Amin. Semakin kita mengalami kasih Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37 berkata apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Yuk, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita akan mengalami sendiri kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang sahabat akan memberikan nyawanya, dan sahabat yang memberikan nyawanya itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Sahabat yang paling setia dalam kehidupan kita hanya Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang pertama tadi keintiman, yang kedua tadi kasih. Bapak Ibu, kemurahan hati. Kasih itu action. Your action speak louder than your words. Sikap perbuatan kita itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata kita. Dulu kita mungkin ngomong sama pacar kita, kamu cinta sama saya? Cinta. Kamu mengasihi saya? Cinta, mengasihi. Buktinya mana? Ada action, ada perbuatan yang harus kita lakukan. Kita bisa memberi kepada siapapun tanpa kasih. Kita bisa melayani Tuhan tanpa didasari kasih Tuhan. Tetapi kita akan bisa mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti ada hati untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekali lagi, melayani pun itu bisa tanpa didasari kasih Tuhan. Melayani karena keharusan, melayani karena ini. Lalu kita baik sama orang karena dia baik sama kita. Kalau dia nggak baik, ya beda lagi. Yuk Bapak Ibu, ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, pasti kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kasih itu apa? Kalau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata apa? Berilah, persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa tadi? Segenap hati, jiwa, pikiran kita, itu akan terekspresikan lewat kelakuan kita, lewat tutur kata kita. Oleh sebab itu ketika kita melayani Tuhan, kita akan melayani Tuhan karena didasari oleh kasih. Sekarang setiap kita di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita semua melayani Tuhan khususnya di tempat ini atau dimanapun Bapak Ibu berada, itu didasari oleh karena kasih Tuhan? Karena ketika Anda mendasari pelayanan kita semua dengan kasih Tuhan, kasih yang meskipun kasih yang tanpa syarat, kasih yang pasti kalau kita mengasihi orang, ketika kita mengasihi seseorang, dulu saya pernah sering kali ngomong ya, dulu ketika pacaran orangnya di mana, ngejemputnya kemana. Karena kita didasari oleh kasih, segalanya kita melakukan untuk orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu, hari ini koreksi hati kita. Selama tahun 2025, apakah pelayanan saya didasari oleh karena kemurahan hati, oleh karena kasih Tuhan yang ada di dalam hati saya? Tadi ingat, kasihlah Tuhan dengan segenap apa? Jiwa, akal, pikiran. Dan itu akan terekspresikan lewat perbuatan kita. Amin. Coba tanya ke kanan kiri, kami melayani Tuhan karena kasih? Nah? Karena melayani Tuhan karena kasih, atau karena takut dimarahin mama, atau karena takut apa? Yuk, hari ini kita mau belajar bersama-sama.
Yuk, kita kasih adalah melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kasih kita kepada Tuhan. Sesudah itu kasih kepada sesama. Kasih itu di mana? Di 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Nih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama akan dengan apa katanya? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun aku mengetahui segala rahasia, sekalipun aku memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun kita udah S1, S2, S3, pengetahuan banyak, bahasa mungkin bisa 10 bahasa, sekalipun yang ketiga, sekalipun aku bisa membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, itu tidak ada faedahnya. Bisa kita melayani Tuhan karena apa? Mungkin bukan karena kasih Tuhan yang ada di hati kita. Yuk hari ini kita lakukan setiap pelayanan kita, dimanapun, apapun yang kita kerjakan karena kasih kepada Tuhan. Amin. Karena ketika kita kasih kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mau lu terima, lu kagak terima, tujuan gua adalah untuk melayani Tuhan. Tujuan saya adalah untuk menyatakan kasih saya kepada Tuhan. Amin. Kasih itu apa katanya? Sabar, murah hati, ya tidak cemburu dan segala macam di situ. Ingat, your action speak louder than your words. Kita bisa ngomong, kita mengasihi lewat mulut kita, tetapi yang terlihat adalah bagaimana dengan sikap kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita dalam keseharian kita? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Yang keempat apa? Di situ tadi kebersamaan. Tadi Mawar Syarot Kidung Agung itu adalah gambaran antara Tuhan dengan mempelainya, mempelai wanitanya, yaitu adalah kita. Di dalam keintiman, di dalam kasih, di dalam apa tadi? Di dalam kemurahan. Pasti tadi action kita itu bukan hanya kepada 1-2 orang, tetapi kepada kebersamaan. Seperti mawar yang menyebarkan keindahan dan keharuman, mari kita menjaga hidup kudus dan menjadi saksi lewat tutur kata kita sebagai anak-anak Tuhan. Yuk, yang jelek-jelek apa yang sudah terjadi di dalam tahun 2025, kita mau tinggalin semuanya itu. Aku berlari-lari, aku mengarahkan diri kepada apa? Panggilan surgawi, dan aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Bapak Ibu, di dalam kebersamaan, bukan hanya di dalam komunitas, di dalam kebersamaan sebagai suami istri. Yuk baca Filipi pasal 4 ayatnya ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Sudah? Dapat? Silakan baca. 1, 2, 3. Jadi adanya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sederhana, semua yang disebut kebajikan, dapat dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Yuk, udah. Kalau tahun-tahun lalu kita baperan, tahun ini udahlah nggak usah baperan. Tahun-tahun lalu mungkin kita negatif thinkingan, tahun ini jangan negatif thinkingan untuk kita menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan di dalam suami istri, nggak usah negatif thinking sama suami nggak usah negatif thinking kepada istri, atau orang tua sama anak, atau sesama kita di dalam komunitas. Kebersamaan kita harus kita jaga. Seorang filsuf Cina berkata, watch your thoughts, they become words. What's your words, they become action. What's your action, they become habits. What's your habit, they become character.
What's your character, it become your destiny. Jadi apa? Jaga pikiran kita, karena apa yang ada di dalam pikiran kita itu keluarnya lewat apa? Mulut kita. Terus yang di dalam mulut kita itu jadi perbuatan kita. Kalau kita terbiasa dengan pikiran yang tidak baik, jadi actionnya tidak baik, itu jadi kebiasaan. Biasain yang sekarang ini anak-anak Tuhan, yang anak-anak muda, cikan atuh kebun binatang teh jangan dibawa-bawa kemana-mana. Apalagi yang udah pada melayani Tuhan ya. Cikan atuh kalau misalnya kebun binatang itu akan keluar. Haleluya Tuhan Yesus. Kenapa sih? Enggak, tekapkan mulut kita. Jangan, hati-hati kan itu jadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu jadi karakter. Dari karakter itu bikin jadi destiny. Destiny itu jadi apa? Takdir. Ih, itu orang ya kok begitu terus. Bapak Ibu, yuk jaga pikiran kita. Semuanya berawal dari pikiran. Oleh sebab itu, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya semuanya yang apa katanya? Semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Tahun lalu yang masih banyak pikiran apa? Pikiran kotor, kita mau sucikan, kuduskan pikiran kita. Amin. Lalu Bapak Ibu, kita ini next week di dalam tim, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam gereja. Without a piece of puzzle is not complete. Tanpa satu aja, apa namanya itu? Puzzle tanpa ada satu aja gambar, itu udah bukan satu puzzle yang komplit. Kita tuh di sini bukan saingan, bro. Coba katakan ke kanan kiri, bro, kamu bukan saingan. Dalam gereja nggak ada saingan. Kita semua saling komplit, itu saling apa? Saling melengkapi. Karena kita punya kelebihan masing-masing, kita punya keterbatasan masing-masing, kita punya apa? Kita punya talenta masing-masing. Talenta yang satu untuk melengkapi yang lain. Yang banyak talentanya nggak boleh sombong, karena itu semua dari Tuhan. Kita melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kita memiliki kekurangan, kita memiliki keterbatasan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang tanpa dosa. Oh, kamu mah berdosa, kamu mah salah, kamu mah banyak kesalahannya. Tuhan tidak mencari orang-orang yang suci, yang kudus kayak gimana. Enggak, saya pun banyak dosa dan kesalahan. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Masa? Saya juga tidak. Jangan. Masa saya tidak berubah? Tuhan Yesus boleh tidak berubah, tetapi kita harus berubah. Dari yang jelek jadi baik, dari yang pelit jadi murah hati, dari yang gak sabaran jadi sabar. Proses. Jadi, maukah kita berubah? Amin. Katakan ke kanan kiri, mau berubah ya? Berubah ya? Sekali lagi, kita itu saling melengkapi. Kalau nggak ada satu, ya kayaknya nggak enak ya kayak gitu. Oleh sebab itu, yuk saling melengkapi. Kalau nggak ada wiwi, gereja gak rame gitu ya. Kalau kita berkumpul gitu ya, ada wiwi, enak ya. Kayaknya ayo si wiwi, kayaknya karena yang bikin seri gitu ya. Kalau nggak ada Bu Nani, nggak enak juga. Kalau nggak ada si ini, nggak enak. Kalau nggak ada Ibu Lina, nggak enak gitu ya. Semuanya kita saling melengkapi. Semuanya kita punya kekurangan, semuanya kita punya keterbatasan, tetapi semuanya kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang kamu mah berdosa, kamu mah salah, kamu mah ini, kamu mah itu, kamu mah jelek. Tetapi Tuhan mencari, maukah kita berubah untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Mulai hari ini Mas ya, Mawar Sharon yang
menjadi nama gereja kita mulai tahun 2024 ini dengan nilai 4K. Gampang ya? Tunggu dulu, saya mau tanya. Yang tahu nilai Getsemani apa? Coba yang tahu. Angkat tangan, jangan ngomong. Angkat tahu. Coba dia tahu nggak? Saya ada 100.000 lah. Nggak ada yang tahu? Saya hitung sampai 5 ya. 1. Jangan Mas Adi mah. Mas Adi mah diinti. Tahu 1, 2, 3, 4, 5. Itu mah nilai GSJA. Tekad apa? Tekad apa? Togetherness, encourage, kindness, apa? Action dan devotion. Setelah kami loh ya, kami coret-coret, kami bertemu mentor gereja kami, coret-coret, kami bertemulah dengan 4K ini. Lebih gampang. Kalau tekad kan itu dari bahasa Indonesia dipanjangin ke Inggris. Sekarang 4K apa? Pertama keintiman, kasih, kemurahan, dan kebersamaan. Togetherness itu di kebersamaan. Kindness, kemurahan hati dan kasih. Keintiman itu di encourage, action, devotion, itu di keintiman. Mulai hari ini nilai 4K, gampang ya. Jadi apa? Keintiman, kasih, kemurahan dan kebersamaan. Ini akan menjadi nilai gereja kita. Tentunya kalau nilai yang rajin, cinta Tuhan, rajin, jujur, dan apa satu lagi saya lupa. Apa ya itu ada 4. Itu adalah nilai GSJA. Nilai GSJA itu nilai GSJA adalah cinta Tuhan, cinta hati Tuhan, setia, jujur, rajin. Itu adalah nilai GSJA. Tetapi ini adalah menjadi nilai gereja kita. Kita mau jaga keintiman. Yuk baca Alkitab lagi. Kita mau jaga kasih kita, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dilakukan dengan kemurahan hati. Sorry itu kurang. Kemurahan hati dimanapun kita berada. Yuk kita mau jaga kebersamaan. Lalu visi Mawar Saron hari ini adalah menjadi gereja yang berdampak di kota KBB, kota Kabupaten Bandung Barat. Udah Bandung Barat dulu aja lah. Makanya kita mau berdoa tuh, doling pertama kita akan naik ke Gunung Burangrang. Kita mau berdoa, kita mau mendoakan untuk yang di bawah. Tuhan, kami mau berdoa buat Bandung, buat kota Kabupaten Bandung Barat. Entah apa yang Tuhan akan buat, entahkah nanti tahun ini kita akan buat second pengobatan gratis, entah apa, entah kita akan bikin pasar murah di sekitar ini. Tetapi kita melihat bahwa kita akan menjadi gereja yang berdampak di kota. Sebelum berdampak di kota, kita harus dulu berdampak di dalam dulu, di dalam keluarga dulu, di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri, berdampak dulu di dalam keluarga dan di dalam gereja kita, baru kita bisa keluar. Visi Mawar Saron adalah membangun jemaat yang berkarakter Kristusnya, ketutup sama bunga. Membangun jemaat yang berkarakter Kristus. Supaya berdampak, kita harus punya karakter seperti apa? Kalau standar kita karakternya seperti Pak Jokowi, ya nggak ada, dia juga ada kekurangan. Karakter yang akan kita lihat, standar karakter yang harus kita ada di dalam kita adalah karakter Kristus. Nanti sepanjang tahun kita akan belajar bersama-sama tentang karakter Kristus. Lalu apa? Menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Dah, jangan dulu mimpi mau jadi berkat kemana jauh gitu ya. Tetapi Bapak Ibu tahu, uang Bapak Ibu itu sudah berdampak jauh karena sudah masuk ke dalam Departemen Misi Luar Negeri. Lalu menuai jiwa bagi kemuliaannya. Ini adalah visi kita. Next Bi. Ini yang kemarin yang belum dirubah. Tetapi yang sudah dirubah, silakan Bi keluarkan lagi Bi. Yang tadi Bi, yang pertama Bi, yang pertama. Sekali lagi, kita bukan ikut nama Mawar Saron kita itu bukan ngikutin GMS, bukan juga ngikutin GBI,
GBI Mawar Syaron. Tetapi Mawar Syaron ini adalah hasil daripada doa, hasil daripada pergumulan ya, kami semua inti gitu ya berdoa. Ini ada dua nih nama, mau nama apa? Ternyata keluarnya adalah Mawar Syaron. Sekali lagi buat Bapak Ibu, kenapa diganti dari Getsemani kepada Mawar Syaron? Ini adalah kenaikan tingkat satu lagi, di mana di Taman Getsemani itu tumbuh apa? Mawar yang akan menjadi yang akan lebih berdampak bagi semua orang. Kenapa juga ngambil Mawar Syaron? Sekali lagi bukan melupakan orang-orang yang sudah mendahului di tempat ini, bukan melupakan Pak Edi, Tante Since, Pak Kanda, gitulah orang-orang yang berada awal-awal berada di tempat sini, orang-orang yang bergumul dengan nama Getsemani. Kemarin pun ketika saya di Jogja, saya ngomong sama Joko, sama Joko, karena salah satu yang juga saya malah pada waktu nama Getsemani saya nggak tahu. Saya gereja kita namanya Getsemani ya, oke aja ya, karena saya mungkin malah banyaknya dengan Pak Sadi, dengan Yunani gitu ya, dengan Pak Daniel yang ngobrol gitu ya, nama gereja kita mau apa nih, saya nggak tahu. Tapi saya bilang GSJA Mawar Syaron itu tumbuh karena ada Taman Getsemani. Jadi sekali lagi kalau ada Bapak Ibu yang bertanya kenapa diganti, nggak diganti, ini hanya kenaikan satu tingkat. Visi GSJA Getsemani dulu adalah visinya untuk lebih banyak keluar ke penginjilan. Kita juga penginjilan, tetapi kita lebih banyak untuk berada di dalam, memberkati di dalam. Jadi Bapak Ibu hari ini yuk jaga keintiman kita dengan Tuhan di tahun 2025 ini. Jaga kasih kita, jadilah orang-orang yang murah hati, jaga kebersamaan kita. Mawar Syaron adalah tempat ini. Kita kasih Kristus itu mengelilingi kita. Kita berada di bawah Kristus. Amin. Amin. Gak apa-apa saya hitam, gak apa-apa saya punya masa lalu yang buruk, gak apa-apa saya kemarin-kemarin punya dosa dan kesalahan, tidak apa-apa. Tapi maukah kita berubah di tahun 2020? Amin. Katakan ke kanan kiri, maukah kami berubah? Amin. Ingat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di musik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi, Kukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Sebelum nanti kita juga hari ini akan mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan ada beberapa hal, kita akan perjamuan kudus, kita akan mengambil ayat tahunan. Lalu ini juga kita akan meresmikan nama GSJA Mawar Syaron. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan katakan kepada Tuhan, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari. Saat ku bimbang
kasih Tuhan. Setahun sudah kami lalui. Ya, Tuhan Yesus. Banyak persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Kami boleh mendapatkan kemenangan hingga sampai saat ini. Kami berdiri teguh, berdiri kokoh. Karena Tuhan yang selalu menyertai. Amin. Terima kasih Tuhan. Buat tahun yang akan datang, yang akan kami hadapi, mungkin lebih berat lagi. Tapi biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terbang tinggi, melawan persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi sendiri. Ya, Tuhan Yesus. Berikan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh berdiri kokoh, berdiri teguh, berdiri tegak untuk melawan semua yang kami hadapi, yang menghadang kami untuk berjalan bersama-sama dengan Ya, Engkau. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena semua adalah kebaikan yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena semua adalah kebaikan yang daripada Tuhan yang menyatakan hingga sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kembali buat kita semua sekalian, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami sebagai gerejamu Tuhan, pakai kami Tuhan supaya kami menjadi berkat, Amin. Amin. Tuhan Yesus. bukan di tempat ini saja Tuhan. Ya. Biarlah kami berada, kami kemanapun Tuhan, jadikan kami berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dengan keterbatasan kami, Ya, Tuhan Yesus. dengan kekurangan kami, Ya, sehingga Engkau akan melengkapi semua apa yang diperlukan bagi kami untuk berjalan-jalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin tahun depan lebih berat lagi yang sudah kami alami, tapi kami percaya kami boleh berjalan mengandalkan Tuhan, sehingga yang ada adalah kemuliaan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, karena kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali buat kita semua. Kami adalah gereja, kami adalah umat-umat Tuhan. Pakai kami Tuhan, dan berkat bagi banyak orang. Amin. Tahun 2026, bila kita semakin kuat, semakin maju, dan melayani Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, tidak setengah-setengah. Pakai kami Tuhan, dengan keberadaan kami semua yang menyerahkan semua dalam tangan Tuhan kuasa. Apapun Tuhan, pelayanan kami, apapun tugas kami, berikan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan, mengerjakan dengan segenap hati kami. Karena kami bukan melayani manusia, tapi kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua. Pakai hamba-Mu, Bala Sidang, yang sudah membimbing kami, sehingga kami boleh mengenal lebih dalam lagi tentang kebenaran yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan, kami tidak hanya mendengar, tapi Tuhan, kami akan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Itulah doa dan harapan kami, sehingga Engkau memakai kami dengan leluasa, dengan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkati Bala Tuhan yang sudah membimbing kami, menolong kami. Berkat rohani, berkat jasmani yang selalu melingkupi di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam tugas, di dalam pelayanan umat Tuhan, dalam keluarganya Tuhan. Biarlah keluarga yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa, ucapan syukur
berdoa dan mengucap syukur buat semua yang sudah terjadi, bahkan yang akan terjadi ketika melewati melawan sama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, saya akan bacakan 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya minta Pak Daniel akan membagikan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, sucikan, kuduskan kami, layakan kami untuk kami boleh menerima perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Sambil perjamuan asa dibagikan, kita akan nyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku, Apakah Ku Sungguh Mengasihi Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap telah kulihat Tuhan, telah kulihat yang sudah mendapatkan perjamuan asa yang kudus, sudah yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati tetap setia. Yesus, amin. Mari kita pribadi lepas pribadi kita menghadap Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Mari kita angkat
Roti kita di atas kepala kita. Kita mau mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk cinta Tuhan, untuk kasih-Nya yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang tercabik-cabik dan buat kita. Ini adalah lambang daripada kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang luar biasa. Kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang tercurah bagi kita, bilur-bilurnya memberikan kita kesembuhan. Darahnya menyucikan, menguduskan kita, memberikan kita kesehatan dan kesembuhan. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita akan katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu, ya Tuhan, yang tak pernah habis. Di hidupku ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibu Wiwi akan berdoa buat perjamuan asa yang kudus yang sudah kita lakukan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang di atas surga. Kasih Tuhan. Sambil nanti akan setiap cawan akan diambil, kita akan nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup tak pernah Amin. Saya akan bacakan 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, di dalam mangkok ini ada firman Tuhan dan ini berisi janji Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya minta Ibu Seli akan berdoa, meminta Tuhan, apapun ayat firman Tuhan yang kita ambil di pagi hari ini, kita percaya ini adalah ayat yang akan meneguhkan kita sepanjang tahun 2026 ini. Ibu Seli akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami sudah menjalani tahun 2025 dengan penyertaan-Mu, kami tahu Engkau juga yang berjalan di depan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mengambil ayat tahunan kami Tuhan. Bila Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberikan ayat yang terbaik bagi kami, sehingga itu menjadi rema kehidupan kami sepanjang tahun ke depan. Kami tahu firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami Tuhan Yesus. Terima
kasih Bapa, dan biarlah Tuhan ayat ini juga membekali kami Amin. untuk kami mengerti Tuhan atas kehidupan kami Tuhan, atas keadaan yang kami hadapi. Ya, Kami bukan takut, kami bukan ngeri, tapi kami ngerti atas rencana Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau ambil ayat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil Ibu Nani akan membagikannya buat Bapak Ibu Saudara yang kesatuan, kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Saudara udah dapat semua? Oh, silakan. Kita tunggu sebentar ya. Silakan. Ya, terima kasih Om Anani. Om Anani masih di depan ya? Ya, puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan terbang lebih tinggi bersama Tuhan di tahun ini. Kita selalu dekat dengan Tuhan, kita akan dibawa terbang lebih tinggi. Kita akan memberikan persembahan kita. Ya, kita persiapkan lagu Gandul Gusti ya. Nanti Om Anani akan berdoa. Kita akan berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami sungguh bersuka cita karena Engkau begitu baik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi gereja ini, bagi semuanya Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami ada di tanggal 1 di tahun yang baru. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan kami akan song-song tahun yang baru dengan semangat, dengan penuh percaya kalau Engkau akan tetap menyertai kami, Amin. memimpin kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan. Tuhan sebelumnya sucikan dan kuduskan tangan-tangan yang akan memberikannya, dan persembahan yang akan diberikan biarlah menjadi jiwa-jiwa yang baru di tempat ini, yang haus untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran. Dan di dalam persembahan ini semuanya akan menjadi jiwa-jiwa yang baru yang datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
kita berpegang teguh pada Tuhan setiap hari. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita. Oke, ada beberapa hal dulu. Silakan duduk Bapak Ibu. Mas Adi ini ya, Mas Adi terap ya, gitu ya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita kedatangan keluarga dari Bali. Tadi dari Bali, langsung Balinya lah Bali gitu ya. Dari Bali, anak putri dari Opung. Mari ke waktu tempat. Singkat, padat, jelas. Kita biasanya kalau itu kesaksian apa? Singkat, padat, jelas gitu ya. Dan yang pasti akan sangat memberkati kita semua ya. Amin, silakan. Sambil nanti mungkin mempersiapkan sang tumpeng. Saya silakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali. Tuhan Yesus baik ya. Amin. Luar biasa baik. Karena saya tidak menyangka, karena selama 9 tahun saya tidak pulang-pulang ke Bandung. Durhaka sekali. Tapi memang semua seperti dalam khotbah, segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi saya percaya tahun ini saya diberikan kesempatan sama Tuhan Yesus, dan saya tetap berjalan dalam iman ya. Ini kesaksian saya sedikit. Di tahun 2025 kemarin, rasanya tuh kayak nggak mungkin gitu. Tuhan, saya pulang nanti Natalan begitu. Lalu saya ada ingat satu ayat, apa yang tidak mungkin. Saya selalu dibangunkan Tuhan pada pukul 3 pagi, dan selalu dikasih tahu ayat di Yeremia 3 ayat 3, berserulah kepadaku dan maka aku akan menjawab engkau. Jadi saya terus berdoa, dan pada tanggal 6 Desember itu kan orang tua saya berulang tahun. Saya cuma minta sama Tuhan, saya tidak bisa memberikan kado, tapi jadikanlah saya kado spesial buat kedua orang tua saya, Tuhan. Saya terus berulang-ulang dengan segenap hati saya berdoa, Tuhan, izinkan saya pulang, Tuhan. Izinkan saya dan anak-anak saya pulang, Tuhan. Saya tetap berjalan dalam iman, karena sebenarnya banyak sekali saya harus menanggung ketiga anak saya baru saja melunasi semua uang sekolah anak-anak. Rasanya mustahil bagi saya, tapi saya percaya kalau Tuhan udah ngomong, apapun jadi. Amin. Jadi saya tetap percaya. Saya berserahlah Tuhan. Dan sempat saya ngomong sama bos saya, memang dia kasih izin, ini sangat-sangat penting orang tuamu, silakan aja pulang gitu. Terus saya juga harus minta izin sama bos yang lain juga, mereka izinkan, tapi masalahnya keuangan saya belum memadai. Tapi saya percaya, saya siapkan koper, saya siapkan baju, masukin semua baju. Saya berjalan dalam iman, padahal uang saya belum mencukupi kan. Kalau Tuhan sudah suruh kita, saya mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita semua. Terima kasih Bu Diana. Ya, terima kasih. Saya lupa namanya, Pinta Diana Rika. Taunya Mama apa tadi kita bilang tadi? Ruth gitu ya. Mama siapa deh? Kita tuh Mama Samuel ya. Mama Samuel ya. Selamat datang kembali setelah 9 tahun ke Bandung ya. Puji nama Tuhan. Saya mau mengundang rekan-rekan saya tim inti untuk boleh berada bersama-sama dengan saya di depan sini. Ya, tim inti, karena mulai hari ini saya akan memotong Bayanak sebelah sini betul Pak Sandi ya. Saya akan memotong tumpeng, karena mulai hari ini sekali lagi kita bukan melupakan GSC Aget Sumani,
Karena GSJ Getsemani itu adalah tetap jadi bagian daripada hidup kita, tetapi bunga mawar itu tumbuh di Taman Getsemani. Sekali lagi kita tidak melupakan orang-orang yang mendahului kita, tetapi kita sama-sama akan melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan, naik lebih tinggi lagi, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, membawa keindahan, membawa keharuman, membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Saya akan potong. Biar seru Pak. Karena hari ini nenek kita terkasih ulang tahun, jadi biarlah potongan pertama ini akan kita kasihkan. Kita akan sama-sama kasihkan buat nenek. Sama-sama yuk, kita berlima, tangan kita berlima. Ayo sama-sama kita akan kasihkan buat nenek. Foto dari dekat. Nenek menghadap teman ya. Di sini fotonya ya. Di sini. Kita akan. Ya, semua tangan betul. Kita mau berdoa buat orang tua kita ya. Kita bangkit berdiri sama-sama semuanya. Kalau nenek boleh ada sehingga 72 tahun hingga hari ini, semua adalah karena anugerah Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan nenek, menyertai kehidupan nenek. Nanti mari kita sama-sama mengangkat tangan kita berdoa buat nenek. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk orang tua kami, nenek Tuhan Yesus. Nenek kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini nenek boleh berulang tahun ke 72 tahun, kami percaya bukan kuat gagah, tetapi semua adalah karena Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami mau memberikan kesehatan, kami berikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan nenek. Kami percaya di hari-hari senior nenek ini, nenek akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu dengan cara nenek Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun nenek tidak pernah jarang berbicara, walaupun nenek mungkin tidak pernah naik ke panggung, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, nenek dengan cara Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Nenek akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus dimanapun nenek berada. Berkati anak-anak, cucu, mantu nenek Tuhan Yesus. Tuhan memberkati nenek. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hari-hari nenek ke dalam tangan pengasihan-Mu. Cukupkan kebutuhan nenek, apapun yang nenek tidak katakan, kami percaya Tuhan yang menyertai nenek. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mengucap syukur bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita ya. Kita mengucap syukur bahwa kita sudah lewat tahun 2025. Kita akan melihat tahun yang dahsyat ini higher than ever, lebih tinggi lagi. Bukan hanya dari lebih tinggi kita secara yang udah usia udah gak akan bisa tinggi lagi, paling juga ke kanan dan ke kiri, tetapi kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya buat kita semua. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan bagi kehidupan kita. Besok malam jam 2, jam berapa jadinya ya? Jam 2, jam 1 atau oh iya, nanti malam jam 2 kita mau naik gunung. Pastikan yang mau ikut itu harus yang sehat, karena kami tidak mau turun gitu ya. Sebelum naik ke puncak kita tidak akan turun. Jadi pastikan sehat, pastikan pakai baju yang tebal, pastikan nanti malam jangan begadang, pastikan untuk tidur. Yang mau ikut pastikan makan yang banyak. Yang nggak ikut
yang gak ikut ke atas, kami minta tolong nih, kan kami gak mungkin tuh turun ke bawah terus masak lagi. Yang bisa datang untuk masak, dengan sukacita. Siapa tahu ada yang mau masakin gitu loh. Siapa tahu saya mah masak aja, nggak usah naik gunungnya. Saya mah ibu dan semuanya datang itu udah siap gitu ya makanannya. Itu juga pelayanan loh. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ada ya boleh calling. Tapi kalau misalnya yang hari ini mau datang untuk nanti malam, mungkin harus nginep di sini ya, maksudnya bisa nginep di sini. Ada Villa Opa, ada Villa Ibu Seli, ada Villa Parata, ada belakang, ada Pastori. Itu yang mau ikut silakan. Tapi bawa dulu bawa yang harus dibawa keperluan. Itu saja. Hari Minggu kita ada kebaktian awal tahun yang kemarin tanggal 25 dibaptis. Hari Minggu silakan pakai baju hitam putih kembali. Karena saya lupa, tolong bawa foto 3x4 2 lembar. 3x4 2 lembar. Jadi untuk Jojo, Amel dan Dava bawa foto 3x4 2 lembar. 2 lembar itu saja. Kalau misalnya tim yang sudah baptisan mau menyanyi, mau mengucap syukur, silakan lewat pujian, silakan. Tim Jojo mau trio libel, trio apa ya, bertiga, silakan gitu ya. Itu saja, karena nanti juga kita akan kasih sertifikat baptisan. Sekali lagi selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. Saya minta maaf atas dari dasar hati yang paling dalam. Kalau sepanjang tahun 2025 ada hal yang tidak berkenan buat Bapak Ibu, maafkan saya. Kekurangan milik saya, kesempurnaan punya Tuhan ya. Itu saja. Nanti sebelum kita akan keluar, sebelum kita makan, kita akan foto bareng-bareng. Karena kalau tadi Ibu Rika 9 tahun baru pulang, kan belum tentu tahun depan lagi pulang lagi ke sini. Siapa tahu 2-3 tahun lagi kan, jadi ada kenang-kenangan. Nanti tolong diaturin, kita tim inti akan yang duduk, jadi tolong diatur langsung 5 kursi untuk kita tim inti, yang lainnya bisa di belakang, bisa di atas, anak-anak bisa di bawah, bisa di depan. Itu saja, mari kita akan bangkit berdiri. Oh iya lupa, tunggu dulu satu lagi, lupa. Mulai bulan ini kita ada seperti biasa di bulan Januari tanggal 5 sampai dengan tanggal 21 Januari 2026, dan 21 hari kita ada doa puasa. Silahkan yang tahu kekuatan Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan paksakan harus 6 jam, harus 8 jam, harus 12 jam, tetapi silahkan doa puasa. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita mau lihat rancangan Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Kita akan melihat bahwa luar biasa Tuhan di tahun 2026. Amin. Kita akan bersama-sama higher than ever. Baik, itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu sampai detik ini kita akan nyanyikan lagu sampai detik ini ku melihat. Nanti sesudah doa berkat jangan pada keluar, tapi kita langsung akan atur posisi untuk kita berfoto bersama-sama. Kau setia.
kasih untuk nenek yang hari ini Tuhan tambahkan usia ke 72 tahun. Kami percaya kasih-Mu melingkupi nenek. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama dengan Ibu Rika, putri daripada Opung Boru dan Opung Doli, yang boleh datang bersama-sama dengan anak-anaknya ke kota Bandung. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada hingga pagi hari ini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa buat Opung Boru Tuhan, yang saat ini mungkin masih sakit. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau beberapa bulan memang sudah dilalui di Opung Boru Tuhan Yesus dengan gak enak, tapi kami percaya sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan terus melengkapi Opung Boru ya Tuhan. Opung Boru akan sehat, dan kami percaya suatu hari nanti di dalam tahun ini kami akan melihat Opung Boru boleh bersama-sama dengan kami kembali ke tempat ini, memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Kami juga menyerahkan Pak Denny Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan buat Pak Denny Tuhan Yesus, buat Gavi Tuhan memberikan kesehatan, buat rekan-rekan kami yang saat ini tidak bisa hadir karena mereka sedang mudik atau mereka sedang bekerja. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Tak lupa kami mau berdoa ya Tuhan, kami memberkati Pak RW, kami memberkati Pak Imam, Pak Suparman Tuhan Yesus, rekan-rekan di Polsek, Pak Hartoyo Tuhan Yesus, bahkan rekan-rekan yang tidak kami sebutkan satu persatu di Polsek dan di Koramil, Pak Kapolsek, Pak Yoga. Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus, memberkati mereka Tuhan, yang menolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi mereka Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa Indonesia, kami serahkan bangsa-Mu ini Tuhan. Walaupun orang berkata bahwa tahun ini tidak akan lebih baik, tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan mencukupkan kebutuhan kami, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhanlah yang akan menuntun kami, Tuhanlah yang akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk gereja Mawar Sharon. Gereja-Mu ini boleh ada karena Tuhan. Maka kami percaya setiap program kerja yang sudah kami programkan, bahkan program kerja yang akan kami programkan kemudian, kami tahu nama Tuhan akan dipermuliakan, nama Tuhan akan semakin harum di gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya juga Tuhan akan menghantar jiwa-jiwa dari utara, barat, selatan, dan timur. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang akan membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Tuhan juga akan menumbuhkan iman setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana kami nanti malam. Kami akan berangkat ke Burangrang. Kami mohon berikan kami kesehatan, berikan cuaca yang baik Tuhan, karena di atas gunung Burangrang kami akan menaruh nama Tuhan, kami akan membawa nama Tuhan supaya lebih dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebelum kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan, sama-sama kami akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, ini tangan-tangan kami yang terangkat. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan menuntun kehidupan mereka. Mereka mungkin membutuhkan keuangan. Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa, Engkau Yehova Shalom, Engkau Allah pencipta langit bumi ini, Allah yang selalu menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itulah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kami hanya hamba-hamba-Mu. Oleh sebab itu jadilah sesuai dengan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu berkata bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan. Tuntun tangan kami, jangan biarkan kami sendiri ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, kami membutuhkan penghiburan, kami membutuhkan
membutuhkan tuntunan yang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kau Allah yang besar, Kau